Hai semuanya, selamat datang di podcast kita. Jadi topik kali ini tuh deket banget sama kehidupan anak muda atau Gen Z zaman sekarang. Tentang apa sih itu? Ya, jadi kita akan membahas tentang overthinking, rasa cemas, quarter life crisis, rasa takut buat gagal, dan perasaan gak pernah cukup. Ini kayak relate banget gak sih? Iya, betul banget. Zaman sekarang kayak siapa sih yang gak pernah overthinking? Pasti kayak anak muda zaman sekarang tuh pasti pernah ngalamin satu atau minimal 2 lah masalah yang tadi aku sebutin itu tadi. Jadi kayak ini relate banget dan bisa kita bahas gitu. Dan kalian tahu gak sih teman-teman bahwa media sosial tuh juga malah memperparah semua ini. Kayak kita di media sosial tuh kan ngelihat kehidupannya orang lain ya. Nah dari situ tuh kita mulai bandingin hidup kita sama orang lain. Dan itu membuat kita tuh jadi kayak overthinking gitu sama kehidupan kita sendiri. Karena kita ngelihat orang lain tuh mungkin kayak lebih bahagia, bisa lebih sukses, bisa lebih produktif. Sementara mungkin kita merasa diri kita tuh jadi kayak ketinggalan karena mungkin memang kehidupan orang lain yang kita lihat di media sosial tuh lebih baik gitu kan. Iya. Dan sebenarnya itu tuh nggak bisa dibandingin teman-teman, karena kehidupan kita itu startnya tuh udah beda-beda. Kayak mungkin dari ekonomi keluarga kita itu udah beda-beda juga. Terus negara asal kita itu semua tuh bisa berdampak gitu kan. Jadi kita nggak boleh membandingin itu semua. Dan kalian tahu gak sih akibat dari semua itu tuh gimana? Jadi anak muda zaman sekarang tuh banyak banget yang akhirnya tuh ngerasa cemas sama kehidupannya sendiri. Bahkan banyak yang mulai kayak kehilangan arah hidupnya karena mereka dari ngelihat media sosial di kehidupan orang lain itu, mereka tuh mulai kayak ngikutin kehidupan orang gitu loh. Jadi mereka tuh bukannya mencari makna hidupnya sendiri dan menentukan tujuan hidupnya sendiri, tapi mereka malah ngikutin tujuan hidupnya orang lain. Itu kan nggak benar ya, harusnya kan kita kayak bisa memahami diri kita sendiri dan kita cari tujuan hidup sendiri gitu loh. Nah, di podcast kali ini nih kita akan membahas tentang masalah-masalah itu tapi dari sudut pandangnya psikologi timur. Khususnya buat ajarannya Hindu, Buddhisme, sama Taoisme. Karena kalian tau gak sih, di psikologi timur itu mereka tuh punya sudut pandang yang beda banget tentang manusia sama tentang penderitaan. Dan tentunya aku udah siapin 2 narasumber yang siap berdiskusi sama kita hari ini nih. Mungkin kita bisa kenalan dulu ya dengan Kak Putri dan Kak Niko. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Halo, aku Niko, salam kenal. Kabarku baik, senang banget bisa berkumpul bareng kalian di podcast ini. Halo, aku Putri. Aku juga kabarnya baik dan senang juga bisa hadir di podcast hari ini, bahas-bahas tentang hal-hal yang relate sama kehidupan anak muda. Syukurlah. Oke, kalau gitu nih kita mungkin bisa ngobrol gitu ya hari ini. Makasih banget ya udah bersedia buat ngobrol sama kita hari ini. Jujur menurutku topik yang akan kita bahas hari ini tuh bener-bener relate banget sih sama anak muda zaman sekarang. Kayak aku sendiri pun ini relate banget sama masalah yang mau kita bahas. Kayak overthinking, siapa sih yang gak pernah overthinking? Iya kan? Aku aja setiap hari pasti overthinking, paling gak sekali lah. Iya. Tiap malam apalagi kayak mikir sebelum tidur gitu ya. Iya benar. Kayak misal siangnya kita habis presentasi, terus malamnya tuh bakal mikir kayak kok temenku bisa ya, bisa ngerti gitu sama materinya, kok aku nggak bisa, kenapa aku tidak mempersiapkan. Iya. Jadi kayak kita tuh jadi ngerasa cemas sendiri gitu loh. Betul banget. Di zaman sekarang tuh kan semuanya tuh kayak serba cepet gitu. Jadi kita tuh dituntut buat ikut cepet gitu kan. Kita kayak dituntut buat cepet nyampe di tujuan kita. Jadi kita tuh kayak gak istirahat gitu, gak ngasih waktu buat diri kita sendiri buat oke, gak apa-apa istirahat dulu gitu kan. Karena kita ngejar. Dipaksa gitu gak sih? Iya, kayak kita terlalu ngejar banget lah. Kalau menurut kakak nih, pertanyaan yang pertama nih kayak deket banget ya sama kehidupan kita zaman sekarang nih ya. Kenapa sih banyak banget anak muda, terkhususnya buat Gen Z nih, mereka tuh banyak banget tau yang ngerasa cemas, overthinking, bahkan kayak gak tenang tuh kenapa ya kak ya? Menurut Kak Putri nih. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang sih sebenarnya tekanan hidup anak muda atau Gen Z itu memang besar banget ya. Apalagi sekarang banyak orang tuh merasa mereka tuh harus selalu berhasil. Mereka tuh nggak boleh tertinggal dari orang lain. Dan juga media sosial tuh cenderung bikin kita tuh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat orang lain sudah sukses, sudah punya kerja bagus, relationship-nya bagus, sudah ada pencapaian. Akhirnya kita tuh membuat kita tuh merasa tertinggal dari mereka.
Padahal kita tuh belum tentu mengenal orang tersebut secara sepenuhnya. Kan yang ditunjukkan mereka tuh hanya merupakan bagian terbaik yang ditunjukkan, bukan sepenuhnya hidup mereka. Nah, belum lagi ada tuntutan akademik, tuntutan keluarga, ekonomi, masa depan, dan ekspektasi terhadap diri sendiri. Nah, akhirnya semua overthinking ini itu akhirnya menumpuk dan membuat banyak anak muda tuh merasa terbebani secara mental. Dan ujung-ujungnya apa? Tanpa kita sadari, kita jadi merasa hidup kita tuh harus terus terlihat produktif. Kalau kita istirahat, malahan kita merasa bersalah. Kalau belum mencapai sesuatu, kita merasa gagal. Nah, seolah-olah hidup kita tuh semacam perlombaan yang mana kita tuh harus mencapai standar tertentu untuk sama dengan orang lain. Nah, akhirnya banyak anak muda tuh merasa bahwa hidup mereka tuh kurang, selalu ada rasa takut untuk tidak diterima, takut tidak sukses, dan lama-lama rasa takut ini itu membuat kita tuh jadi kehilangan rasa percaya diri. Nah, kalau kita lihat dari perspektif psikologi timur, nah kondisi ini itu sebenarnya berkaitan dengan konsep non-attachment atau keterikatan, yaitu keterikatan ini akhirnya membuat kita menjadi terlalu melekat pada hasil, pencapaian, dan juga penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi di sini manusia itu bukan lagi fokus pada prosesnya, tetapi fokusnya itu hanya tok pada hasilnya aja. Nah, akibatnya ketika kita hanya fokus pada hasilnya saja, ketika apa yang kita jalani itu nggak sesuai harapan kita tuh cenderung bisa menderita. Berarti sebenarnya bukan cuma masalah yang dari eksternal aja ya, tapi bagaimana cara manusia memandang hidupnya yang ternyata juga mempengaruhi penderitaannya, seperti itu. Nah, bener banget tuh. Dalam Buddhisme misalnya, itu kayak penderitaan yang kita alami, itu muncul karena kita sebagai manusia terlalu melekat pada sesuatu yang sifatnya tidak tetap. Manusia itu ingin semuanya itu selalu stabil, ingin selalu dipuji, ingin selalu berhasil, ingin selalu dicintai, dan juga ingin selalu bahagia. Padahal hidup kita itu terus berubah-ubah, dan tidak ada yang benar-benar permanen ataupun tetap di dunia ini. Jadi, ketika realita yang kita jalani tidak sesuai dengan harapan kita, akhirnya muncul rasa kecewa, marah, ataupun cemas yang berakhir dengan stres. Nah, ini semua tuh bisa terjadi karena manusia sulit menerima bahwa perubahan itu adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Nah, dalam psikologi timur itu ada konsep yang biasanya kita sebut dengan maya atau ilusi. Artinya, kita sebagai manusia ini sering melihat hidup berdasarkan ego dan pikiran kita sendiri, bukan melihat dengan apa realitas yang ada di kehidupan kenyataan tersebut. Contohnya, ketika seseorang merasa dirinya gagal hanya karena belum sukses di umur tertentu. Nah, pada standar tersebut seringkali terbentuk dari lingkungan sosial, media, dan perbandingan dengan orang lain yang kita anggap lebih tinggi dari kita gitu. Itu relate banget sih. Kayak banyak banget gak sih anak muda zaman sekarang tuh yang kayak ngerasa dirinya itu tertinggal gitu. Betul, Pak. Karena ngelihat dari media sosial Iya itu kan? tadi kan, karena ngelihat banyak banget orang yang ternyata udah di depan banget, kok aku masih di sini. Dia merasa tertinggal banget sama pencapaian orang lain yang dia lihat di media sosial itu. Padahal kan kehidupan setiap orang tuh beda-beda ya startnya. Insecure gak sih itu? Iya, kan? padahal kan Kayak- sebenarnya beda-beda nggak Iya, sih, nggak usah betul. dibandingin gitu loh. Iya, benar banget. Jadi dalam psikologi timur itu juga ada konsep non-attachment atau tidak melekat, yang mana artinya tuh bukan berarti kita tidak punya tujuan, tetapi lebih kepada kita tuh belajar untuk menjalani hidup tanpa menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada hasil. Nah, jadi misalnya kita tuh tetap belajar, tetap bekerja keras, tetap punya target dalam hidup. Tetapi kalau hasilnya itu nggak sesuai harapan, kita tuh tidak langsung hancur gitu. Nah, karena nilai diri manusia kan bukan ditentukan atas pencapaiannya kan. Nah, kadang tuh kita tuh cenderung lupa kalau diri kita tuh tetap berharga
meskipun kita tuh gagal ataupun belum mencapai titik yang kita inginkan. Nah, ngomong-ngomong nih soal pencapaian dan juga tekanan hidup kan. Jadi sekarang tuh banyak banget kan anak muda yang mengalami quarter life crisis. Nah, mereka itu merasa bingung gitu loh soal masa depan, lalu ada identitas diri seperti itu dan juga tujuan hidup. Bahkan mereka merasa kosong gitu loh dalam diri mereka seperti itu. Nah, kalau dilihat-lihat dari psikologi timur ya, sebenarnya bagaimana sih manusia memandang dirinya sendiri gitu? Nah, menariknya, di psikologi timur ini juga punya pandangan yang cukup berbeda dengan psikologi barat. Kalau dalam banyak pendekatan dalam psikologi barat, manusia itu berusaha membangun identitas diri mereka dengan kuat. Sedangkan dalam Buddhisme atau psikologi timur, ada konsep anatta atau non-self. Nah, konsep ini menjelaskan bahwa diri kita itu sebenarnya terus berubah dan tidak bersifat tetap. Jadi, manusia itu bukan identitas yang kaku dan bisa berubah kapanpun. Kadang kita sebagai anak muda ini selalu melekat pada label seperti kayak aku harus sukses, aku harus sempurna, dan aku harus selalu terlihat baik di depan orang. Nah, ketika label atau identitas itu runtuh, akhirnya kita atau orang yang mempunyai label itu akan merasa kehilangan jati dirinya. Padahal di dalam psikologi timur, diri itu dipahami sebagai proses yang terus berkembang seiring waktu. Jadi sebenarnya wajar banget ya kalau kita tuh masih kadang bingung sama diri kita sendiri gitu kan ya. Berarti karena kan kehidupan kita itu kan beda terus, berubah terus. Betul Dan banget. cara kita mandang diri kita dan kehidupan kita tuh kan juga berubah terus kan ya. Iya. Iya, karena hidup itu kan memang dinamis ya. Di dalam ajaran Hindu itu ada konsep yang namanya avidya atau ketidaktahuan. Jadi dalam konsep ini tuh menunjukkan bahwa manusia itu seringkali salah memahami dirinya sendiri. Nah, kita tuh mengira bahwa nilai diri kita itu hanya ditentukan oleh pencapaian kita, status, penampilan, dan juga penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri. Nah, akibatnya kita itu terus mengejar validasi dari orang lain. Nah, padahal kebahagiaan yang bergantung pada validasi ini biasanya tidak bertahan lama dan hanya bersifat sementara. Karena ketika pengakuan itu hilang, maka kita tuh bisa kembali merasa kosong dan juga merasa tidak cukup. Aku jadi kepikiran deh, kadang kan anak muda sekarang itu capek banget ya menjaga image mereka di depan orang lain Benar-benar. gitu. Iya. Terus mereka juga merasa harus selalu terlihat produktif seperti itu, harus kelihatan bahagia, terus harus terlihat sukses dan juga seolah-olah menunjukkan kalau dirinya itu sedang lelah gitu loh. Iya, bener banget tuh. Ya kan? Padahal dalam dirinya sendiri tuh mereka lagi hancur dan juga merasa nggak baik-baik aja gitu. Dan juga apalagi sekarang itu media sosial itu bikin orang tuh menjadi apa ya, takut dianggap gagal atau tertinggal gitu loh dari orang lain gitu. Nah, betul banget itu tadi. Dan kondisi seperti itu, lama-lama itu bisa memunculkan kecemasan kronis dan juga tekanan mental seiring waktu. Nah, dalam psikologi timur sendiri, kita itu diajak untuk lebih sadar terhadap kondisi batin kita sendiri. Bukan hanya sibuk untuk membangun citra di luar atau mencari validasi dari orang lain. Karena kalau kita terus-menerus hidup berdasarkan ego dan pengakuan sosial, batin kita akan terus merasa gelisah dan tidak pernah benar-benar tenang. Akhirnya, kita sendiri jadi hidup mengikuti ekspektasi orang lain, bukan berdasarkan pemahaman tentang diri kita sendiri. Padahal, ketika manusia terlalu fokus pada penilaian dari luar, ia bisa kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Nah, terus masalah yang paling sering juga ditemuin nih kan, overthinking. Kayak pikirannya tuh jalan terus gitu kan, jadi orang tuh jadi gampang cemas. Bahkan ada banyak anak muda tuh yang jadi sampai susah tidur cuman Iya, gara-gara kan? overthinking. Betul Padahal banget. hal kecil aja tuh bisa jadi overthinking Iya. loh. Cuman sekecil salah pakai sepatu misalnya, gampang banget bikin kita jadi ke-trigger untuk overthinking gitu kan. Betul. Terus kalau menurut psikologi timur nih Kak, gimana sih caranya menghadapi kondisi kayak gitu? Nah, kalau dari pandangan psikologi timur itu sendiri, terutama dalam Buddhisme dan juga yoga, kesadaran diri atau mindfulness itu dianggap sangat penting.
Nah, kedua ajaran ini tuh sama-sama mengajarkan bahwa manusia tuh perlu lebih sadar terhadap pikiran, emosi, dan juga pengalaman yang sedang mereka alami. Nah, karena kan seringkali itu kita tuh terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri sampai kita tuh lupa memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Nah, mindfulness itu sendiri itu berarti kesadaran penuh terhadap pengalaman saat ini tanpa langsung menghakimi. Jadi di sini kita belajar untuk menyadari apa yang kita rasakan tanpa buru-buru bereaksi. Nah, seringkali kita tuh terlalu tenggelam dalam pikiran kita sendiri. Misalnya, terus memikirkan masa lalu, ataupun terlalu cemas terhadap masa depan kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pikiran kita tidak benar-benar hadir saat ini. Nah, padahal ketenangan itu justru muncul ketika kita itu mampu fokus terhadap apa yang sedang kita jalani saat ini. Jadi mindfulness tuh bukan cuma tren gitu ya Kak ya, itu beneran ada kan ya berarti? Iya, jadi sebenarnya mindfulness itu berasal dari praktik meditasi Buddhis, yang mana tujuannya itu bukan sekedar relaksasi, tetapi membantu kita untuk melihat pikiran kita dengan lebih jernih dan juga lebih sadar. Misalnya nih saat kita marah, biasanya kita tuh langsung bereaksi secara impulsif, tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Nah, tetapi lewat mindfulness, itu kita belajar untuk mengamati dan juga memahami emosi kita dulu sebelum kita bertindak. Contohnya nih seperti, oh aku sedang marah, oh tubuhku sedang tegang, oh pikiranku itu sedang kacau. Nah, dengan menyadari emosi-emosi ini, kita tuh ini tidak langsung dikuasai oleh emosi kita, jadi kayak ada jeda sebelum kita bertindak ataupun berbicara gitu. Oh berarti tuh ada jarak gitu ya antara emosi sama tindakannya kita. Iya, Jadi betul. nggak, manusia tuh kalau dapat emosi tuh nggak langsung bereaksi tapi ada dirasain dulu gitu Iya. kan ya berarti kan. Iya, betul banget. Dalam yoga itu juga ada berbagai latihan untuk membantu kita dalam mengelola emosi. Misalnya ada latihan pengaturan napas atau atau yang disebut juga dengan pranaya. Nah, karena kondisi tubuh dan juga pikiran kita itu kan saling terhubung kan. Jadi saat kita merasa cemas, biasanya napas kita itu menjadi lebih pendek dan juga cepat. Nah, ketika pernapasan ini kita buat lebih tenang dan juga teratur, sistem saraf kita juga akan menjadi lebih rileks. Nah, selain latihan pernapasan itu, ada juga meditasi, latihan konsentrasi, dan juga pengendalian diri. Jadi semua latihan ini itu membantu kita agar kita itu tidak mudah dikuasai oleh emosi kita sendiri. Aku rasa ini penting banget sih buat anak muda zaman sekarang gitu kan, karena kita itu kadang terbiasa melarikan diri dari emosi gitu. Iya bener Ya banget kan? lagi. Betul, entah dengan scrolling media sosial terus mencari distraksi, terus sibuk atau malah memendam nya itu dengan diri sendiri gitu loh. Lalu padahal emosi itu yang terus dipendam itu juga bisa membuat mental kita itu semakin hancur atau semakin lelah gitu kan. Bener, kadang aku juga capek sih Iya Kak, kan? kayak emosinya tuh dipendam sendiri. Kenapa sih nggak dikeluarin aja kan? Itu bisa membuat kita stres nggak sih? Iya bener, bisa sampai ngaruh ke fisik juga Iya, kan betul katanya. banget. Ya betul. Padahal nih dalam psikologi timur itu emosi nggak harus selalu kita tolak atau kita hindari. Justru emosi yang ada atau emosi yang muncul perlu kita sadari dan kita amati dengan lebih tenang. Karena semakin kita melawan emosi yang keluar secara berlebihan, kadang emosi itu justru keluarnya lebih kuat. Makanya ada konsep acceptance atau penerimaan. Nah, itu juga konsep yang penting. Menerima itu bukan berarti menyerah atau membiarkan semua begitu saja dan kita lepas tangan. Tetapi menerima itu mengakui bahwa emosi dan pengalaman itu memang ada dan merupakan bagian dari kehidupan kita. Kalau kita lihat sekarang nih, memang media sosial itu mempengaruhi cukup besar terhadap kesehatan mental anak muda ya. Iya bener banget. Jadi banyak orang itu jadi haus validasi gitu loh, terus gampang iri dan juga merasa hidupnya itu kurang beruntung gitu dengan orang lain gitu kan. Padahal belum tentu apa yang kita terlihat media sosial itu sama dengan di kehidupan nyata gitu kan. Iya bener banget sih itu. Karena
kalau kita lihat kebanyakan orang itu memberikan dampak yang positif atau menampilkan hal-hal yang positif gitu loh. Kalau di media sosial gitu, mereka kan nggak mungkin kan kayak memberikan kesan yang negatif gitu atau memberikan hal yang negatif gitu kan. Media sosial pasti mereka memberikan yang terbaik gitulah untuk media sosial. Iya, seperti bener itu. banget. Terus aku juga pernah lihat tau Kak, Iya. ternyata kalau ada seorang yang dia tuh di media sosial tuh kelihatan banget hedon yang kayak Betul kaya banget. banget, Iya. ternyata di kehidupan nyata tuh dia punya Belum banyak tentu utang gitu kan. loh. Iya kan? Banyak yang kayak dia tuh cuman pinjem barang temennya, Betul banget. bahkan kayak dia tuh pinjem uang temennya dan lain-lain kan Kak. Iya, betul banget. Nah, menurut pembicara kita nih, Kak Niko, bagaimana sih psikologi timur melihat fenomena yang seperti ini kan? Ya gimana tuh Kak? Kalau dilihat-lihat sih, media sosial itu sebenarnya bisa memperkuat keterikatan ego manusia. Jadi, manusia itu terlalu fokus pada citra dirinya di depan orang lain. Misalnya, entah berapa likes yang mereka dapat, berapa banyak followers, atau pengakuan yang mereka dapat. Nah, lama-lama, nilai diri seseorang itu jadi bergantung pada respons dan penilaian orang lain terhadap dirinya. Padahal, dalam psikologi timur, keterikatan seperti itu justru bisa menjadi sumber penderitaan. Karena pengakuan dari manusia itu sifatnya tidak stabil dan mudah berubah-ubah seiring waktu. Hari ini dipuji, besok bisa saja dilupakan. Hari ini merasa cukup, besok kembali merasa kurang. Akhirnya, kita sebagai manusia terus mengejar validasi tanpa pernah benar-benar merasa puas dengan apa yang ada pada diri kita. Oh, jadi itu ya yang bikin orang itu capek gitu loh secara mental gitu ya Kak Niko ya. Karena mereka itu terus harus mempertahankan image tertentu gitu loh di depan orang banyak Kak Niko. Nah, betul banget. Dalam Taoisme juga ada konsep harmoni dan juga keseimbangan. Manusia diajak untuk hidup lebih selaras dan tidak terus memaksakan dirinya sendiri. Tidak terus membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Tidak merasa harus selalu lebih unggul daripada orang lain. Taoisme juga punya konsep yang bernama Wu Wei atau mengalir. Nah, artinya kita sebagai manusia tidak harus memaksakan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita sendiri. Kadang anak muda terlalu keras pada dirinya sendiri. Harus sukses cepat, harus punya semuanya sekarang, atau harus selalu dipandang baik oleh orang lain. Nah, padahal hidup setiap orang itu punya ritme dan prosesnya masing-masing. Jadi, ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, mungkin cukup lama untuk berkembang. Aku suka banget sih bagian itu, karena kayak banyak banget gak sih orang zaman sekarang yang merasa hidupnya tuh kayak terlambat gitu loh, Betul banget. cuman karena lihat pencapaiannya orang lain. Padahal kan setiap orang tuh punya waktunya sendiri-sendiri ya. Iya. Kayak sesimpel nikah deh. Iya, betul. Nikah tuh teman-teman, kayak nikah tuh kan gak harus disamain ya. Misal umur 25, gak harus gak sih? Iya. Ada yang nikahnya di umur 20 mungkin, siapa tahu karena orang tuanya kaya, Iya kan? bisa membiayai pernikahan mereka. Tapi ada juga mungkin yang kayak karena dia perintis nih, Iya. dia butuh waktu yang lebih lama buat membiayai gitu kan. Jadi kayak di umur 30-an dia baru bisa buat cari modal untuk pernikahannya dia. Jadi kayak ya udah gak sih, setiap orang tuh punya waktunya masing-masing yang menurutku nggak perlu dibandingin gitu kan. Betul. Ya udah dibiarin aja lah. Nah, betul banget tuh. Di psikologi timur itu mengajak kita untuk lebih sadar bahwa hidup kita bukanlah sebuah perlombaan. Kalau kita terus hidup dalam kompetisi tanpa henti, batin kita akan terus merasa lelah dan tidak pernah benar-benar tenang. Karena kita jadi sibuk mengejar standar orang lain sampai lupa memahami diri kita sendiri dan menikmati hidup yang sedang kita jalani. Menarik banget sih ini pembahasannya ya Betul. kan. Dan kalau dipikir-pikir banyak banget gak sih anak muda zaman sekarang yang mereka tuh kayak capek banget secara Iya kan? mental, karena tuntutan hidupnya mereka tuh terus berjalan gitu Iya. loh. Banyak banget kayak misal nih mereka dituntut buat sukses, buat punya pasangan, bahkan kalau udah punya pasangan dituntut buat cepet-cepet punya anak. Nikah. Itu ya ampun, kayak itu tuh dipaksanya juga langsung kayak pengennya sekarang. Iya kan? Sekarang. Kenapa sih buru-buru banget? Terus menurut kakak sendiri nih kak, apa yang bisa kita lakuin supaya kita tuh bisa hidup lebih tenang dan lebih sehat gitu secara mental gitu kak?
Menurutku sih ada beberapa hal ya yang dapat kita pelajari dari psikologi timur ini. Misalnya yang pertama, kita itu belajar untuk lebih sadar terhadap diri kita sendiri. Misalnya kita menyadari pikiran, emosi, dan juga pola hidup kita. Nah, karena seringkali kita itu tuh hidup secara otomatis tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Kadang kita itu terlalu sibuk untuk menjalani rutinitas sampai lupa untuk memahami kondisi kita sekarang. Nah, mungkin yang kedua, kita itu belajar untuk tidak terlalu melekat pada hasil. Jadi di sini kita tetap boleh punya ambisi, tujuan, dan juga mimpi, tetapi jangan sampai kebahagiaan kita itu hanya bergantung pada keberhasilan tersebut atau pada hasil tersebut. Nah, karena hidup yang hanya terlalu bergantung pada hasil, itu akan membuat kita kecewa jika hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi selain berusaha, kita juga perlu untuk belajar menghargai proses yang sedang kita jalani. Nah, lalu yang ketiga, itu menjaga keseimbangan hidup. Jadi dalam konsep yin yang, kehidupan yang sehat itu membutuhkan keseimbangan. Jadi di sini ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada ambisi, dan juga ada ketenangan, ada juga hubungan sosial, ada juga waktu untuk diri kita sendiri. Nah, karena hidup yang terlalu fokus atau terlalu berat pada satu sisi, itu akan membuat kita itu lelah secara mental dan juga emosional. Nah, lalu yang keempat itu kita melatih mindfulness atau kesadaran penuh. Nah, misalnya kita dapat melakukan meditasi sederhana, latihan pernapasan, journaling, atau menyediakan waktu untuk benar-benar hadir tanpa terus terdistraksi. Nah, hal-hal sederhana seperti inilah yang bisa membantu kita itu menjadi lebih tenang dan juga lebih sadar terhadap diri kita sendiri. Dan juga yang terakhir itu belajar menerima bahwa hidup itu memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi dalam psikologi timur, penderitaan itu merupakan bagian dalam kehidupan kita dan juga tidak bisa dipisahkan sepenuhnya. Nah, tetapi manusia tetap bisa belajar merespon penderitaan dengan lebih bijak dan juga tidak terus terjebak dalam emosi negatifnya. Berarti tujuan hidup itu bukan sekedar mengejar pencapaian ya? Iya, betul banget. Jadi dalam banyak ajaran psikologi timur, kebahagiaan sejati itu justru muncul ketika manusia itu tidak lagi dikuasai oleh ego, ketakutan, dan juga keterikatan yang berlebihan. Jadi hidup yang sehat itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi ketika kita itu memiliki batin yang tenang dalam menghadapi kehidupan. Nah, karena pada akhirnya yang paling penting itu bukan seberapa sempurnanya hidup kita terlihat dari luar, tetapi bagaimana kita itu bisa tetap tenang dan memahami diri kita sendiri di tengah berbagai tekanan hidup. Jujur seru banget sih obrolan kita hari ini ya. Bener banget sih. Apalagi menurutku pembahasan kita kali ini tuh sangat relate gitu loh sama kehidupan kita, sangat dekat gitu loh. Bener. Apalagi karena kita anak muda, iya kan? betul banget. Karena seringkali kita hidup itu di tengah tuntutan gitu loh yang terus berjalan gitu tanpa henti gitu kan. Jadi kita itu dituntut untuk kayak sukses, terus produktif, dan juga harus punya arah hidup yang jelas dan bahkan kita tuh terlihat baik-baik saja gitu kan. Padahal kesehatan mental kita tuh kayak sedang buruk seperti itu. Lalu dari podcast kali ini tuh aku jadi sadar gitu loh kalau misalnya kita itu punya banyak penderitaan gitu. Bahkan bahkan bukan hanya datang dari luar saja gitu, tapi juga dari cara manusia memandang diri kita dan juga kehidupan kita gitu kan Aya. Iya, bener banget nih. Betul banget. Jadi dari pembahasan kali ini yang menurutku relate banget sih sama kehidupan kita. Iya. Seperti yang tadi kita bilang tuh kayak kita kan Gen Z ya kayak. Iya, Terus betul. kayak kita tuh anak muda, jadi tuh pembahasannya tuh relate banget nih sama kita. Karena jujur aja, kadang sebagai anak muda nih, kita tuh kayak ngerasa tuh harus selalu dituntut untuk harus selalu kuat dan baik-baik aja. Padahal kadang kita juga ngerasa capek gak sih, Kak? Iya. Pengen banget gitu ada istirahatnya gitu kan. Kadang kita tuh terlalu sibuk buat ngejar sesuatu sampai kita tuh lupa buat nikmatin apa yang kita
lewatin sekarang gitu kan. Kayak contoh nih, orang-orang yang di Jakarta deh, itu kan mereka sibuk banget gak sih buat kerja, kayak mereka tuh benar-benar sibuk untuk ngejar tujuan mereka, keambisiusan mereka itu, dan mereka tuh kayak kurang menikmati hidup sih menurutku. Betul. Dan terus menarik banget sih tadi ada pembahasan tentang mindfulness sama non attachment itu Iya, nggak sih? betul. Karena kayak ternyata hidup tuh hidup yang tenang tuh bukan hidup yang tanpa masalah ya, tapi gimana sih caranya kita menghadapi masalah itu gitu kan ya. Iya, terus kadang itu kita itu terlalu keras gitu loh sama diri kita sendiri gitu. Terus Iya. selalu kayak ngebandingi kehidupan kita dengan orang lain gitu. Bisa dibilang kayak insecure lah gitu sama Bener-bener. sama diri kita sendiri dengan orang lain seperti itu. Terus kita juga kayak takut gagal gitu, nggak sukses kayak orang lain seperti itu. Padahal dalam psikologi timur itu manusia itu diajarkan untuk hidup memang selalu berubah dan juga tidak ada yang benar-benar tetap seperti Iya ya, itu. bener gitu. Jadi misalnya kita terlalu melekat pada pencapaian, validasi dan juga ekspektasi tertentu ya, seperti itu. Dan juga kita justru menjadi lebih kalau misalnya kita terlalu ekspektasi tinggi itu kita bisa mudah kecewa gitu kan. Iya, Kayak pasti menderita sih. gitu kan, kepikiran gitu kan. Bener, kayak aku berekspektasi nih secantik hanya Geraldine gitu kan. Betul Aduh, banget. kalau nggak berhasil gimana dong? Contohnya nih aku kayak kayak Raffi Ahmad gitu kan. Iya, pengen banget kayak itu, tapi itu malah bikin kita jadi kayak tertekan sendiri Iya nggak sih? kan, kayak Karena kayak banyak banget tuntutan yang harus kita ikutin jadinya malah. iya kan. Padahal kan kayak maksudnya standar Kehidupan. kekayaan gitu kan itu juga kayak beda-beda Beda-beda nggak kan sih? setiap orang gitu. Ya kayak yang kita nggak harus banget buat nyampe tujuan itu, tapi ya udah kita nikmatin aja apa yang ada sekarang sama kita nggak sih Kak? Iya, maksudnya setiap orang itu punya proses masing-masing gitu kan, Bener setiap banget. hidupnya gitu. Jadi nggak semua orang itu harus sama gitu kan. Bener. Nah, betul banget. Psikologi timur itu memang banyak mengajarkan kita sebagai manusia untuk lebih sadar terhadap diri kita sendiri. Bukan hanya untuk sibuk mengejar sesuatu di luar dirinya. Karena seringkali kita mencari kebahagiaan terus-menerus dari luar. Padahal ketenangan juga perlu dibangun dari dalam diri kita. Dan menurutku itu yang paling penting di zaman sekarang, ketika kita mudah terdistraksi dan terus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kadang kita lupa kalau diri kita juga perlu beristirahat, perlu menerima diri kita sendiri, dan tidak harus selalu terlihat sempurna. Iya, dan menurutku salah satu hal yang penting yang bisa dipelajari dari psikologi timur ini adalah tentang keseimbangan. Jadi hidup itu bukan cuma soal pencapaian dan juga kompetisi, tetapi juga tentang bagaimana kita itu menjaga kondisi batin kita supaya tetap sehat dan juga tenang. Nah, karena kalau manusia itu terus hidup dalam tekanan, perbandingan, dan juga tuntutan tanpa henti, nah itu lama-lama batinnya itu bisa lelah. Makanya konsep seperti mindfulness, penerimaan, dan juga hidup selaras itu sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Dan mungkin itu juga kali ya yang dibutuhin sama anak muda zaman sekarang, nggak cuman motivasi buat lari terus, tapi juga kita tuh harus punya kemampuan buat berhenti sejenak dan paham gitu sama diri Iya. kita sendiri bahwa mungkin kita butuh istirahat, Betul mungkin banget. kita nggak harus banget untuk ngikutin orang lain standarnya seperti ini gitu kan. Iya. Mungkin kita kayak ya udah kita bisa memaknai kehidupan kita sendiri gitu. Karena kadang kita tuh terlalu fokus buat ngejar masa depannya kita sampai kita tuh nggak sadar gitu kalau kita tuh juga lagi hidup loh di masa ini. Kita tuh juga harusnya bisa menikmati gitu masa kita yang sekarang ini gitu. Iya, betul banget Anya. Jadi semoga setelah mendengarkan podcast ini ya teman-teman juga jadi lebih sadar gitu. Kalau misalnya mereka juga bisa merasakan capek gitu, Bener. cemas dan juga bingung. Bukan berarti itu gagal ya Anya gitu. Iya, bener Untuk banget teman-teman sih. semuanya, bukan untuk yang di podcast ini aja gitu kan. Betul. Juga kita juga kadang manusia itu terlalu keras gitu kan terhadap diri sendiri dan juga terlalu banyak gitu, seperti yang sudah katakan awal tadi, terlalu banyak memikul ekspektasi gitu kan. Aduh, ekspektasi itu Ya lagi. kan, ekspektasi itu Bener lagi sih. gitu kan. Tapi kadang tuh sebenarnya bisa loh, nggak cuman dari kita sendiri tuntutannya, tapi juga dari luar. Jadi kayak Iya kan? kita tuh harus bener-bener paham gitu sama diri kita sendiri, nggak harus ngikutin kemauan orang Orang luar lain. gitu nggak sih? Iya. Bener sih.
Iya betul, dan mungkin kita memang nggak bisa langsung menghilangkan semua masalah dalam hidup kita, tetapi setidaknya kita belajar untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik dan juga menghadapi hidup dengan lebih tenang. Nah, karena pada akhirnya hidup kita itu bukan tentang siapa yang paling cepat atau yang paling terlihat sempurna, tetapi bagaimana kita bisa tetap bertumbuh, memahami diri kita sendiri, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Wah, thank you banget sih buat Kak Putri sama Niko yang udah bersedia banget buat berbagi dan berdiskusi sama kita di podcast kali ini ya. Semoga pembahasan ini tuh bisa bermanfaat dan membukakan sudut pandang baru buat kita nih, buat Betul teman-teman juga ya kan? Iya, dan juga terima kasih juga ya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini sampai selesai gitu ya, menemani kita lah Iya, sampai betul. selesai gitu ya. Semoga teman-teman itu bisa mengambil hal-hal yang positif dari pembahasan kita kali ini agar lebih menyadarkan tentang kesehatan mental gitu kan. Iya, Diri penting kita banget sendiri, loh ya itu. kan? Terus lebih percaya diri lagi gitu. Iya. Maksudnya apa ya, tidak terlalu ekspektasi tinggi gitu, mengikuti tahap-tahap lah kehidupan gitu, mengikuti Iya. proses seperti Nikmatin itu. aja Iya lah yang kan? ada sekarang, Iya. dan nikmatin setiap prosesnya karena ya setiap orang tuh punya masanya sendiri-sendiri, Iya. teman-teman. Demi kesehatan mental ya, sebagai Betul. anak muda, sebagai anak Gen Z ini ya. Oke, iya. Mungkin Oke. kita bisa ucap bye-bye Iya. sama kakak Kak Putri dan juga Kak Niko. dan teman-teman juga Iya. yang udah nonton podcast kita ya. Iya. Terima kasih ya semuanya. Bye-bye.